Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nabila dengan NIM 230201021 dari mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu nursing health. Lalu apa aja sih yang kita bahas? Yaitu mencakup tentang pertama ada nursing health pada body alignment, kedua ada nursing health pada nutrisi, ketiga nursing health pada istirahat tidur. Jadi sebelum membahas intian dari tiga yang aku sebutkan tadi, aku ingin menjelaskan secara dasar pengertiannya dulu deh. Jadi nursing health itu apa? Nursing health itu merupakan bagian penting di dalam meningkatkan derajat kesehatan. Terus apa namanya tuh bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat. Apalagi kan kita sebagai perawat harus memberikan layanan kesehatan kepada pasien semaksimal mungkin. Dan kita juga akan mempelajari bagaimana sih cara kita merawat pasien, tapi kita juga tidak terkena dampak negatif atau ya begitulah. Tentu saja kita mempelajari nanti itu tips-tipsnya sebagai perawat agar tetap menjadi perawat yang sehat dan bugar. Menurut level NCLAT, dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan, yaitu pertama ada nursing promotion. Nursing promotion atau artinya dengan promosi kesehatan merupakan tingkat pertama dalam memberikan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui peningkatan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Contohnya seperti kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi, dan sebagainya. Kedua, ada specific protection, yang artinya perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan khusus adalah masyarakat terlindung dari bahaya atau penyakit tertentu. Contohnya pemberian imunisasi. Terakhir ada early diagnosis and prompt treatment, yaitu diagnosis dini dan pengobatan segera. Ini dilakukan untuk mencegah penyegaran penyakit. Contohnya survei penyaringan kasus. Lanjut saja ke materi intinya yang pertama, kita akan membahas nursing health pada body alignment. Jadi materi ini nanti saya akan memberikan tips gimana sebagai perawat kalau kita mengangkat benda itu supaya otot punggung kita ini tidak tegang atau sakit gitu. Nanti ada tipsnya gimana cara. Kesejajaran tubuh dan postur merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi tendon, ligamen, otot selama berdiri dan duduk dan berbaring. Kesejajaran tubuh yang benar mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus atau ketegangan otot secara kuat dan menunjang keseimbangan. Jadi, untuk menghindari ketegangan otot punggung kita sebagai perawat, kita apabila memindahkan benda, bungkukkan pinggul dan lutut kita itu, lalu pegang erat benda itu, terus postur tubuh yang baik itu seperti kedua kaki diletakkan datar pada lantai, rentangkan sekitar 12 inci lengan berada di samping, punggung lurus, punggung kita harus lurus, lalu otot perlu dikencangkan. Jadi kaki kita itu harus berada di lantai yang datar gitu. Terus kita apabila memindahkan beban yang berat itu kita misalnya nih kita mau mengangkat pasien yang kira-kiranya pasien itu lebih berat dari kita. Gak mungkin kan kita sendiri yang memindahkan. Jadi atau perawat-perawat yang kecil pula yang memindahkan itu kan rasanya takutnya nggak sanggup. Jadi carilah perawat yang bisa kira-kira mengangkat beban berat yang pasien seperti yang beratnya berlebih gitu. Jadi apabila kita mengangkat pasien, kita juga nggak sembarangan nih. Juga ada perlu tipsnya, yaitu yang seperti yang aku sebutkan tadi. Terus kita harus memegang pasien itu dengan erat, jangan sampai terlepas juga. Dan punggung kita itu harus lurus ya, jangan sampai kayak bengkok gitu. Takutnya nanti ada ketegangan di punggung. Ya baik, itu sebagai contohnya saja.
Ya, saya lupa menjelaskan apa sih faktor-faktor dari body alignment. Yang pertama itu ada gravity, itu adalah interaksi timbal balik antara tubuh dan bumi. Yang kedua itu ada postural reflex dan opposing muscle group. Action dari otot postural yang terus-menerus menyokong seseorang pada posisi tegak melawan gravity. Ketiga itu ada perubahan postur. Keempat ada struktur anatomi individu. Lanjut kita akan membahas nursing health pada nutrisi. Peran perawat dalam pemenuhan nutrisi pasien itu ada peran perawat sebagai advokat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien lebih dari 50%. Itu tuh cukup. Hal ini menunjukkan bahwa perawat mampu memberikan diet sesuai dengan kebutuhan pasien, baik jenis diet maupun jumlahnya. Peran perawat sebagai edukator dalam pemenuhan nutrisi pasien. Peran sebagai edukator perawat ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan sikap atau perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Lanjut adalah peran perawat sebagai koordinator dalam pemenuhan nutrisi pasien ini adalah peran perawat menjalankan sebagai koordinator itu contohnya seperti yang pertama ada mengkoordinasi seluruh pelayanan keperawatan, yang kedua ada mengatur tenaga keperawatan yang bertugas, ketiga ada pengembangan sistem pelayanan keperawatan. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan terus merencanakan serta mengkoordinasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga memberikan pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai dengan kebutuhan pasien. Juga peran perawat ini bisa dijadikan sebagai kolaborator dalam pemenuhan nutrisi pasien. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain dan keluarga dalam menentukan rencana maupun pelaksanaan asuhan keperawatan guna memenuhi kesehatan klien. Peran perawat sebagai konsultan dalam pemenuhan nutrisi pasien. Peran konsultasi dibebankan pada ahli gizi di ruangan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan yang akan kita berikan. Selanjutnya, nursing health pada istirahat tidur. Istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional. Bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Namun, tidak berarti kita melakukan aktivitas apapun. Duduk santai di kursi empuk atau berbaring di atas tidur juga merupakan bentuk istirahat. Sebagai pembanding nih, klien atau orang sakit tidak beraktivitas, tapi mereka sulit mendapatkan istirahat. Begitu pula dengan mahasiswa yang selesai ujian merasa melakukan istirahat dengan jalan-jalan atau healing. Oleh karena itu, perawat dalam hal ini berperan dalam menyiapkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk beristirahat bagi pasien. Tidur ini merupakan suatu keadaan perilaku individu yang relatif tenang disertai peningkatan ambang rangsangan yang tinggi terhadap stimulus dari luar. Keadaan ini bersifat teratur, silih berganti dengan keadaan terjaga atau bangun dan mudah dibangunkan. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa tidur merupakan suatu keadaan istirahat yang terjadi dalam suatu waktu tertentu. Berkurangnya kesadaran membantu memperbaiki sistem tubuh atau memulihkan energi. Tidur juga sebagai fenomena di mana terdapat periode tidak sadar yang disertai perilaku psikis yang berbeda dengan keadaan terjaga. Peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dalam istirahat tidur. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi masalah tidur. Jadi bisa mungkin kita tanya, ibu kenapa tidak bisa tidur, mungkin ya sepertinya contohnya seperti itu. Lanjut, terus mengurangi distraksi lingkungan dan hal mengganggu tidur. Terus ketiga, anjurkan pasien tidur saat mengantuk. Keempat, membuat pasien untuk memicu tidur. Kelima, meningkatkan aktivitas pada siang hari. 6, memberikan diazepam dalam tindakan pengobatan obat tidur.
terus mengurangi potensial cedera sebelum tidur, dan 8, memberi pendidikan kesehatan dan rujukan. Kesimpulannya, peran perawat dalam disimpulkan di sini bahwa peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien yaitu kurang, yang meliputi peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, peran perawat sebagai edukator, peran perawat sebagai koordinator, peran perawat sebagai kolaborator, dan peran perawat sebagai konsultan. Sedangkan peran perawat yang cukup dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi yaitu peran perawat sebagai advokat dan peran perawat sebagai pembaharu, sebagai pemenuhan kebutuhan tidur dan postur tubuh. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan tentang nursing health ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.